Orang apa? Mana? Itu! Kosong! Kosong! Welcome to Spooktober. Setelah kejadian itu, gak banyak kejadian horor lainnya yang terjadi. Karena setelah beranjak remaja, aku gak terlalu banyak pergi ke rumah itu. Dan lagi pula, aku hanya berkunjung ke rumah itu setiap akhir pekan. Sampai kemudian, mereka pindah ke rumah yang baru. Selain ruangan itu, sebenarnya ada satu lagi kamar biru yang mistis. Kamar tersebut tidak pernah ditempati oleh sepupuku karena mereka semuanya tinggal di luar negeri. Sayangnya, aku gak pernah tahu ada misteri apa sebenarnya di kamar berwarna biru itu. Demikian cerita tentang rumah sepupuku. Sekarang kita pindah ke lokasi lainnya yang gak kalah mistis. Sekitar 15 tahun yang lalu, Charlotte pindah ke rumah barunya. Saat itu aku sering main ke rumah Charlotte karena jarak umur aku dan Charlotte yang hanya terpaut 2 tahun. Agak susah untuk misahin duo troublemaker yang tiap minggu ketemu selama 18 tahun hingga sekarang. Rumah Charlotte ini sangat luas. Ada total 3 rumah yang dijadikan satu, berjejeran dan dihubungkan oleh jembatan, serta taman belakang yang luas. Sebelum kita bahas kejadian yang menimpa di rumah itu, aku akan cerita asal-usul dari lukisan yang ada di dalam rumah Charlotte. Jadi, keluarga Charlotte itu keluarga artistik. Mereka bisa melukis dan bernyanyi. Charlotte merupakan salah satu yang sukses dengan talenta menggambar dan melukisnya. Aku pun sedikit banyak bisa menggambar karena Charlotte. Lukisan yang akan kita bahas adalah lukisan yang digambar oleh pamanku. Di dalam lukisan tersebut ada 5 buah siluet tempat ibadah setiap agama yang diakui di negara kita tercipta, di mana di gambar tersebut ada pada sore hari. Oleh sebab itu, lukisan tersebut didominasi oleh warna hitam, merah, dan orange kekuningan. Pamanku menggambar ini tanpa ada maksud apa-apa. Dia bermimpi untuk memiliki negara yang indah dan rukun dalam beragama. Ia melukis hanya untuk hobi semata dan tidak diperjualbelikan. Sehingga ketika lukisan itu selesai, lukisan tersebut dipajang di rumah di Singapura. Konon katanya, lukisan ini dapat mengetahui apakah seseorang memiliki niat yang baik atau jahat dengan cara menanyakan ke orang yang melihat ke lukisan tersebut indah atau seram. Lukisan tersebut dipajang di atas piano tua di dekat jendela. Saat itu, keluarga Charlotte mempunyai asisten rumah tangga asal Indonesia yang dipekerjakan di Singapura. Asisten rumah tangga tersebut mengalami gangguan di tengah malam di dekat lukisan tersebut dipajang. Asisten rumah tangga tersebut berkata bahwa ketika dia turun setelah menidurkan Charlotte, dia melihat sosok kakek tua yang ada foto yang terletak di atas piano tersebut. Padahal kakek sudah meninggal. Asisten rumah tangga kedua melihat sosok yang memiliki rambut panjang, acak-acakan, berbaju merah selantai, dan bertaring, sedang menyeringai menghadap dia. Karena rumah di Singapura itu jarang ditempati, akhirnya rumah itu dijual dan sebagian barangnya dipindah ke rumah yang sekarang di Jakarta. Aku melihat sendiri lukisan tersebut di rumah Charlotte sebelum aku menjadi tarot reader. Saat itu, aku lagi duduk menyendiri di ruang tamu. Karena rumah sebelah sedang banyak keluarga yang berkumpul untuk pesta. Aku cukup capek untuk bertemu orang banyak dan ingin menyendiri dulu. Aku yang sedang asik bermain handphone mendadak merasa terpanggil untuk melihat ke arah lukisan tersebut
karena aku mencium bau sulfur atau belerang. Tidak lama kemudian, aku samar-samar melihat sosok berwarna merah dengan kaki seperti ceker ayam, tangan dan kuku yang panjang, kurus kering hingga tulang belakangnya mencuat keluar. Hidungnya panjang dan tajam, memiliki buntut kadal dan mata berwarna hijau kekuningan, sedang menyeringai ke arahku. Dia duduk menggunakan kakinya di atas TV. Beberapa tahun kemudian, ketika aku tuntas menjadi tarot reader profesional, aku beli sebuah deck yang punya ilustrasi mirip dengan sosok tersebut. Lanjut, kata dia. Main HP? Kok kamu ada di sini? Duduk sini, temenin aku sebentar, kataku. Dia nggak menjawab dan nyamperin aku. Mendadak, aku merasa mata kananku perih seperti terkena pisau. Dan karena dia garuk pakai kuku jari dia yang tajam. Kok lu garuk gua sih? Sana, pergi, balik lagi ke lukisan, sana. Terus dia cuma ketawa dan balik ke lukisan. Setelah itu aku kembali berkumpul dengan yang lain, masih dengan perasaan dongkol. Waktu kecil dulu kayaknya aku emang gak ada takut-takutnya. Beda sama sekarang yang makin berumur ternyata makin bikin gampang merasa takut. Aku gak pernah ngerti ada apa dengan kawasan rumahnya Charlotte. Tapi menurut cerita, lokasi rumahnya memang memiliki sejarah kelam. Dari kuburan, landasan terbang, sekolah Jepang, rumah sakit, sampai akhirnya dibangun perumahan. Banyak sekali saksi bisu yang memutuskan untuk menetap di area tersebut. Berikut ini merupakan kumpulan cerita-cerita pendek yang aku kumpulkan di titik paling berhantu di rumah tersebut. Titik pertama akan aku mulai dari lantai 1, tempat di mana para genderuwo dan kuntilanak serta beberapa makhluk berbentuk aneh lainnya berkumpul. Bisa dibilang genderuwo di sini belum jinak. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi dan suka berkeliaran. Sayangnya di rumah itu hanya aku yang sadar akan kehadiran mereka. Tapi karena aku tahu cara cukup penakut, aku gak pernah cerita ke dia pas kita masih kecil. Jadi ini peta posisi tempatnya. Kalau kalian lihat underground cave-nya, itu sebenarnya tempat karaoke pribadi atau home theater. Tempat itu hampir nggak pernah dipakai dan selalu gelap. Letaknya juga menjorok ke bawah. Di situ home base tempat para makhluk nongkrong. Pernah sekali aku main petak umpet dan bersembunyi di situ. Nggak lama aku pindah karena hawanya dingin sampai aku menggigil. Padahal matahari lagi terik-teriknya di musim kemarau. Di dalam gua itu aku melihat sepasang bola mata berwarna merah menyala. Aku juga mendengar bisikan-bisikan suara wanita. Sejak saat itu aku nggak pernah ke taman sendirian lagi. Oh ya, di dalam situ ada satu sosok berbulu lebat dan tinggi, sekitar 2 meter. Dan satu sosok lainnya dengan mulut berdarah-darah, bertaring, dan berbaju putih. Ketika malam tiba, mereka akan menarik perhatian manusia-manusia yang sedang makan malam atau duduk di ruang tamu dengan cara berkeliaran. Sayangnya, cuma aku yang bisa melihat mereka. Kalau kalian nebak ini cerita mengenai sosok yang dibungkus kain putih dengan muka hancur dan mata yang melotot, berarti kalian belum pernah bertemu dengan sosok yang gak kalah mengerikan satu ini. Playroom adalah tempat di mana Charlotte menghabiskan waktunya dari pagi dia bangun pulang sekolah hingga malam hari. Ruangan ini terletak di bawah kamar Charlotte yang dibuat seperti bentuk mezzanine dan desainnya cukup unik. Terkadang aku suka mempertanyakan kenapa mereka memutuskan untuk menambahkan sebuah ranjang di playroom tersebut yang jarak dari ranjang hingga atapnya bahkan
tidak cukup untuk orang dewasa duduk secara sempurna di atas ranjang tersebut. Jarak antara ranjang dan langit-langit kurang lebih hanya 1 meter. Jadi kalau orang dewasa mau tidur di situ, yang mereka harus lakukan adalah menunduk. Tidak bisa berdiri tegak. Seperti biasa, aku dan Charlotte banyak menghabiskan waktu bersama dan berimajinasi. Aku juga sering berkunjung ke playroom tersebut. Aku pernah beristirahat sejenak di situ ketika malam, sebelum kita pindah ke kamar Charlotte. Waktu itu masih zamannya main Game Boy, dan aku yang sedang asik mendadak nengok ke samping, hanya untuk melihat bayanganku di cermin yang pelan-pelan berubah wujud dan berubah posisi menjadi di depan mukaku. Sesosok wanita dengan muka agak hancur melepuh yang mengikuti posisi tidurku seperti berkaca saja. Tanpa berteriak, aku turun cepat-cepat ke bawah, duduk di samping Charlotte yang sedang asik bermain komputer. Dan setiap kali aku mengintip ke atas, dia akan menampilkan setengah mukanya di balik ranjang tanpa ada bayangan tubuhnya di cermin sebelah ranjang. Meskipun aku tidak merasakan ancaman apapun darinya, tapi tetap saja kan aku kaget tiap kali melihat wujudnya yang menyeramkan itu. Dia gak jahat, malah terbilang auranya baik. Dia cuma murni serem aja. Seperti yang sudah aku bilang, rumah Charlotte bertingkat 3 dan 3 rumah dijadikan satu. Akses untuk ke rumah yang digabungkan tersebut ada jembatan di taman, ruang butik dengan akses khusus ke rumah utama, dan yang paling menyeramkan, sebuah jembatan penuh kaca yang menghubungkan game room dan rumah utama. Kalau tadi kita udah bahas mengenai kejadian di playroom, maka sekarang kita akan pindah sedikit ke area penghubung rumah utama dan rumah samping kanan. Jadi untuk menuju ke rumah yang sebelah kanan, kamu harus melewati sebuah lorong penuh kaca dan cermin yang saling berhadapan. Gak ada makhluk yang bentukannya aneh sih, tapi setiap kamu lewat cermin itu, kamu akan dikejar oleh sesosok makhluk berbaju putih dan melayang di belakangmu. Aku gak bilang dia aneh karena sudah terbiasa melihat sosoknya yang seperti itu. Ada 2 cerita di ruangan yang sama. Yang pertama mungkin akan sangat mengganggu dan memberikan aura yang kurang enak bagi sebagian dari kalian yang menonton. Jadi, apabila kalian merasakan hawa yang kurang enak, berhenti atau skip cerita yang satu ini. Yang pertama adalah cerita sesosok poltergeist. Untuk informasi kalian, poltergeist adalah entitas yang dapat menggunakan kemampuan telekinesis. Mereka termasuk sebagai entitas dengan kekuatan dan energi yang cukup tinggi karena dapat menggerakkan barang-barang secara fisik menggunakan energi mereka. Tepat jam 12 malam waktu itu, Charlotte ulang tahun. Setelah aku ucapkan selamat ulang tahun, Charlotte pergi ke kamar orang tuanya dengan gembira. Aku yang sendirian di kamar yang menunggu Charlotte untuk kembali terdiam. Sunyi, senyap, hanya ada suara detikan jam. Hawa mulai merasa dingin dan tidak enak. Aku yang masih terjaga mulai rebahan di ranjang dengan punggung yang kaku, berharap Charlotte kembali secepatnya. Aku ketakutan. Belum pernah seumur hidup aku merasakan energi yang mengerikan seperti itu. Bahkan lebih mengerikan dan mengintimidasi dari si merah yang ada di lukisan. Mungkin karena kemampuannya juga yang dapat mengendalikan energi sekitar. Setelah menunggu cukup lama, aku yang sudah dipenuhi keringat dingin mendadak mendengar barang bergeser di meja kayu dekat toilet. Aku yakin banget kalau itu adalah tempat Charlotte menaruh aksesoris yang terbuat dari kaca berwarna pink dan berbentuk payung terbalik yang dapat diputar sebagai music box. Karena hanya itu satu-satunya barang kaca yang ada di kloset Charlotte yang ditaruh di meja kayu sebelah toilet. Badanku membeku. Semakin lama, barang itu semakin bergeser dan tidak lama aku mendengar suara barang jatuh dan pecah. Hening, kepalaku pening dan aku juga sedikit mengutuk Charlotte karena dia tidak kembali hingga pagi. Dia menetap di kamar orang tuanya semalaman, meninggalkan aku sendiri dengan si kampret satu ini yang ternyata sudah menghampiri aku ke samping ranjang. Bentuknya nggak serem sih, tapi auranya mencekam. Badannya terbuat dari kumpulan asap atau gas berwarna biru keabuan tua, seperti awan hujan. Tapi masih terlihat jelas bahwa badannya kekar dan bola matanya bersinar memperhatikanku berwarna kuning. Untungnya aku nggak pingsan. Aku langsung selimutan dan terpaksa bertahan dengan panas yang tidak bisa dibayangkan dalam selimut hingga tertidur.
Cerita kedua ini mungkin gak akan sepanjang cerita yang pusat, tapi gak akan mengerikan karena yang satunya mudah terdeteksi karena adanya bantuan dari teman berkaki 4 berukuran kecil, berbulu hitam dan putih. Tutu namanya. Tutu adalah anjing Charlotte yang ukurannya gak lebih tinggi dari betisku. Bulunya tebal dan personalitinya ceria. Suatu malam, seperti biasa aku sedang menginap di rumah Charlotte. Dia memiliki kulkas di kamar, tempat di samping pintu kamarnya. Kulkas itu memiliki jarak dengan tembok, jadi ada celah sekitar 25 cm mungkin dari tembok tersebut. Gak cukup untuk dimasuki orang ataupun Tutu. Suatu malam, sekitar jam 1 lewat, Tutu yang sedang bersantai di samping Charlotte yang sedang asik main The Sims menjadi siap. Tutu kecil lalu berlari dan marah serta menggonggong ke arah celah tersebut selama kurang lebih 1 jam. Kepalanya tegak menghadap ke atas dan gonggongannya terdengar sangat marah dan protektif. Charlotte dan aku yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk tidur setelah menaruh Tutu di depan. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mendorong kulkas tersebut untuk menutupi celah. Padahal selama Tutu tinggal di sana, dia termasuk anjing yang anteng dan diam. Tidak pernah agresif, apalagi menggonggong heboh seperti itu. Karena ini yang paling intens dan menyeramkan, jadi aku taruh ini di urutan paling terakhir. Dan ini kejadian di basement. Sebenarnya ini nggak langsung terjadi ke aku, melainkan ke keluarga Charlotte. Tapi ini aku selipkan karena ceritanya menarik dan agak sedikit lucu. Sekitar tahun 2017 lalu, Charlotte kuliah di London dan aku pun tidak pernah berkunjung ke rumahnya lagi. Tapi keluarga Charlotte yang masih tinggal di rumah itu tidak berhenti menceritakan kejadian-kejadian yang mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Cerita ini adalah satu dari sekian banyak cerita mistis mengenai apa yang ada di rumah itu. Seperti yang sudah aku sedikit deskripsikan di cerita lalu mengenai rumah Charlotte, ada total 6 titik di rumah tersebut yang energi negatifnya sangat kental. Bahkan, apabila kamu seorang yang sensitif, mungkin kamu akan merasa muak ketika kamu mendengar cerita ini. Jadi, di setiap rumah tersebut ada garasi basement tempat memarkir mobil. Basementnya cukup luas dan hanya 2 basement yang dipakai. Sedangkan basement ketiga di rumah sebelah kanan dipakai untuk gudang. Singkat cerita, ada seorang asisten rumah tangga baru yang memang memiliki kemampuan sejak kecil. Jadi waktu itu orang tua Charlotte menjual rumah yang di sebelahnya, dan seperti biasa ketika kita pindah maka akan membutuhkan waktu untuk mengemas barang, termasuk barang-barang yang ada di basement itu. Sebut saja nama asisten rumah tangga itu Ayu. Ayu yang dimintai tolong untuk pergi mengambil barang di basement, turun dari lantai atas melalui jalan depan rumah. Tidak lama dia sampai di situ, mukanya pucat dan dia lari untuk melanggang kembali ke tamanku. Nyonya, Nyonya, kenapa yuk? Kok kamu pucat? Nyonya, itu kenapa? Aduh, Nyonya, itu banyak banget yang ngeliatin saya. Ternyata ada asisten rumah tangga lain yang juga turun ke basement dan gak lama Ayu melapor, terdengar suara teriakan wanita yang melengking dari basement. Asisten rumah tangga itu kesurupan. Tante yang kesal pergi ke basement dan berteriak, "Hei kamu, pergi! Jangan ganggu kita!" Ajaibnya, asisten rumah tangga yang kesurupan kembali normal. Padahal tante tidak memiliki kemampuan untuk mengusir, dia hanya kesal dan berteriak. Usut punya usut, Ayu bercerita bahwa basement tersebut adalah sarang berkumpulnya makhluk-makhluk yang menghantui seluruh rumah tersebut. Dia menggambarkan bahwa banyak mata yang melihat ke arahnya. Makhluk berbulu, berambut panjang, berbaju putih, serta ratusan makhluk yang merangkak gelantungan dan merayap menghampiri Ayu dengan cepat. Sejak saat itu, Ayu berhenti. Bersambung ke part 3.